Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan anak-anak sekalian santri kelas 12 MAK, kali ini kita akan belajar mengenai sejarah ringkas tokoh Asy'ariyah dan ajarannya. Silakan disimak, ini pelajaran penting karena menyangkut akidah kita, karena kita itu ikutannya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Setelah ini kita akan belajar Maturidiyah. Silakan dipersiapkan diri kalian, siapkan alat-alat tulis kalian. Saya akan tampilkan materinya sambil diberi penjelasan sekedarnya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Siapa itu Asy'ariyah? Sejarah ringkas Asy'ariyah. Beliau itu adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari. Dengan demikian nasab beliau itu berhenti atau ujungnya adalah sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari, salah satu sahabat Rasulullah yang juga merupakan salah satu juru bicara dari Ali bin Abi Thalib ketika terjadi proses tahkim setelah perang Siffin, ya. Al-Asy'ari ini lahir di kota Basrah tahun 260 Hijriah dan dia bergabung dengan Mu'tazilah sejak dini dan dia mempelajarinya dari Al-Jubba'i, pimpinan Mu'tazilah Basrah. Al-Jubba'i ini kebetulan juga menjadi ayah tirinya Abu Musa al-Asy'ari karena dia menikahi ibunya, ya. Nah, di bawah bimbingan Al-Jubba'i ini, Abu Hasan al-Asy'ari kemudian menjadi seorang ulama yang memiliki kedudukan penting di dalam mazhab Mu'tazilah, sehingga dia sering menggantikan Al-Jubba'i di arena-arena debat atau diskusi. Nah, begitu penting Asy'ariyah ini di kalangan Mu'tazilah sehingga dia menjadi tokohnya sampai pada usia 40 tahun. Pada usia 40 tahun, Asy'ariyah memutuskan untuk keluar dari mazhab Mu'tazilah, ya. Mula-mula dia menyepi, mengasingkan diri di rumah, ya, beberapa hari gitu. Kemudian dia keluar, lari ke masjid, memanjat kursi, kemudian menyatakan bahwa saya bertobat dari mazhab Mu'tazilah, ya. Sambil dia lepas bajunya kemudian dilemparkan. Nah, apa alasannya mengapa Al-Asy'ari keluar dari mazhab Mu'tazilah? Sejarawan mencatat paling tidak ada 3 alasan. Yang pertama, perdebatannya dengan Al-Jubba'i. Suatu saat Al-Jubba'i dan Asy'ari berdebat mengenai masalah anak kecil, orang mukmin dewasa dan orang kafir dewasa. Mereka ini nanti di akhirat apa yang diperoleh? Anak kecil itu dapat apa, orang mukmin dapat apa, dan orang kafir dapat apa? Nah, dalam debat ini Al-Jubba'i kalah. Nah, kalau ingin tahu lengkap debatnya, nanti disediakan sumber bacaannya, ya. Silakan kamu sendiri saja. Nah, itu alasan pertama. Alasan kedua adalah karena mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa mimpinya? Menurut sejarawan, di dalam mimpi itu Rasulullah memberi isyarat kepada Al-Asy'ari untuk meninggalkan Mu'tazilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena terpengaruh dengan ajaran Imam Asy-Syafi'i. Jadi fikihnya Al-Asy'ari itu ikut mazhab Syafi'i dan dia terpengaruh dengan cara berpikirnya Imam Syafi'i. Nah, dari situ alasannya kemudian Asy'ari tobat, ya. Kemudian Asy'ariyah ini membangun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya bukan membangun, ya, tapi mengembalikannya kembali kepada ajaran-ajaran salafus salih, para sahabat dan tabi'in. Jadi kalau ada yang bilang Asy'ariyah itu kafir, ya, orang-orang Wahabi itu senang mengkafirkan Asy'ariyah. Ketahuilah bahwa Asy'ariyah ini tidak membangun sesuatu yang baru, melainkan dia hanya mengembalikan saja sesuatu yang sudah diselewengkan oleh aliran-aliran sejak Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah
kemudian dikembalikan lagi oleh Al-Asy'ari, sehingga ajarannya ini mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala salafus soleh pada masa itu ya. Nah, ajaran-ajarannya itu dihimpun dalam kitab-kitabnya ya, yang sampai kepada kita itu ada 3 kitab. Yang pertama adalah Al-Maqalat Al-Islamiyyin ya, kitab kedua adalah Al-Ibana fi Usulid Diyanah, kitab yang ketiga adalah Al-Luma' fi Rad ala Ahli Zayghi wal Bid'ah ya. Itu. Nah, sekarang kita belajar menggunakan sumber berbahasa Arab karena nanti ujian kamu itu memakai bahasa Arab ya. Saya baca Manhaj Al-Asy'ari Al-Kalami fi mas'alati ru'yatillah fil akhirah. Ya, metode cara Asy'ari memahami agamanya mengenai masalah ru'yatillah, melihat Allah fil akhirah, di akhirat. Wa min madhhabi al-Asy'ari, di antara madhabnya Asy'ari, anna kulla maujudin, bahwa semua yang ada itu yasihhu ayyura, sah untuk dilihat. Semua yang ada itu sah untuk dilihat, bisa dilihat. Bahkan angin, kalau kamu bilang angin itu ada, maka angin itu bisa dilihat ya, dengan melalui sarana dan media tertentu ya, tidak dengan mata telanjang. Wal bari ta'ala maujudun, dan Allah subhanahu wa ta'ala, al bari itu Allah, wal bari ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu maujudun, ada. Fayasihu ayyurah, maka Allah itu sah untuk dilihat, bisa dilihat ya. Waqad waroda as-sam'u, dan telah terdapat sebuah dalil dari Al-Quran. As-sam'u itu maksudnya dalil dari Al-Quran dan hadis ya. Bi annal mu'minina, bahwasanya orang-orang mukmin itu yarawnahu fil akhirah, akan melihat Allah di akhirat. Bila kaifa, tanpa kaifa ya, jadi tidak usah ditanyakan caranya, tanpa cara ya. Kita akan melihat Allah di akhirat, caranya gimana? Nggak usah ditanyakan caranya gimana, nanti akan bisa sendiri ya. Yang penting kamu fokusnya masuk surga dulu. Kalau sudah masuk surga, maka kamu akan melihat Allah bila kaifa ya. Jangan masuk neraka, orang neraka tidak melihat Allah ya. Qala Allahu ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah mereka pada hari ini berseri-seri. Ila rabbiha, kepada Tuhannya, nadhirah, mereka melihat atau memandang. Surat Al-Qiyamah ayat 22. Kemudian fi mas'alati murtakibi al-kabair, pandangan Asy'ariyah mengenai masalah pelaku dosa besar, murtakibil kabair. Madhabu al-Asy'ari, mazhabnya Asy'ari, anna sahibal kabirah, bahwasanya pelaku dosa besar, idza kharaja minad dunya, apabila keluar dari dunia, min ghairi taubatin, tanpa taubat, yakunu hukmuhu, maka ada hukumnya itu ilallah, kepada Allah, dikembalikan kepada Allah. Pelaku dosa besar itu bagaimana? Wis terserah Allah pokoknya ya, terserah Allah. Ini berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah bilang pelaku dosa besar itu kafir ya, tidak kafir, tidak mukmin ya. Orang Khawarij bilang kafir. Tapi kalau Asy'ariyah bilang hukumnya terserah Allah. Apa saja itu terserah, itu maksudnya imma ayyaghfiralahu birahmati, bisa jadi ya Allah akan mengampuninya birahmatihi, dengan rahmatnya Allah ya, tanpa alasan, tanpa sebab, pokoknya Allah sayang, maka dengan rahmatnya itu Allah langsung mengampuninya. Yang kedua, wa imma ayyasfa'a fihi an-nabiyyu, bisa jadi dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Idz qala, karena Nabi Muhammad telah bersabda, syafaati, syafaatku, li ahlil kabairi, itu untuk pelaku dosa besar, min ummati, di kalangan umatku. Para pembunuh, para pelacur ya, tukang mabuk dan lain-lain, selama dia mukmin, maka dia akan berhak mendapatkan syafaat ini ya. Tentu tidak bisa menggantungkan dengan hal seperti ini ya. Kamu mesti berjuang untuk menjadi orang yang bersih tanpa dosa besar, karena ini yang dapat syafaat ini berdasarkan
ditunjuk oleh Nabi. Siapa nanti yang dapat? Enggak semua dapat. Tidak semua pelaku dosa besar akan ditunjuk oleh Nabi. Tetapi ada beberapa pelaku dosa besar yang akan ditunjuk oleh Nabi. Ya. Kemudian wa imma ayyu azibahu bimiqdari jurmihi. Ada kalanya juga atau bisa jadi Allah akan menyiksanya bimiqdari jurmihi sesuai kadar dosa-dosanya di dunia. Summa yudkhilahu al-jannata, kemudian Allah memasukkannya ke surga. Jadi dibakar dulu sampai dosanya habis baru masuk surga. Wala yajuzu ayyukhlada finnar, la yajuzu tidak boleh ayyukhlada finnar. Dia itu kekal di neraka, enggak boleh. Nah, apapun itu menurut mazhabnya Asy'ariyah, semua orang mukmin akan masuk surga, ya. Semua orang mukmin akan masuk surga. Ujung-ujungnya pasti ke surga. Nah, sekarang ajaran yang ketiga. Wa min mazhabil Asy'ari, dan di antara mazhabnya Asy'ariyah adalah isbatu sifatillahi, menetapkan adanya sifat-sifat Allah. Allah itu punya sifat, maha hidup, maha tahu, maha mendengar, dan seterusnya. Asbatahallahu duna tasbihin. Sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis, ya. Kalau Allah bilang Allah itu maha melihat, berarti Allah mempunyai sifat melihat. Kalau Allah bilang di Quran Allah itu maha mendengar, berarti Allah itu memang bisa mendengar, maha mendengar. Nah, duna tasbihin, tanpa menyerupakannya dengan apapun, au tamsilin, atau menyamakannya dengan makhluk. Allah maha mendengar, tapi mendengarnya nggak sama dengan kamu, ya. Kamu mendengar butuh kuping, kupingnya harus bolong, ya. Allah mendengar tidak sama dengan pendengarannya kelelawar, ya. Allah maha mendengar tidak sama dengan pendengarannya cacing misalnya. Pokoknya kita tetapkan bahwa Allah itu maha mendengar tanpa menyerupakannya dengan apapun, ya. Karena tidak ada yang serupa dengan Allah. Wa min qaidatihi, dan di antara kaidahnya Asy'ariyah, annahu, bahwasanya yasbutu lillahi ta'ala ma asbatallahu, ya. Sungguh tetap bagi Allah apa-apa yang ditetapkan oleh Allah sendiri, wa rasuluhu, dan oleh rasulnya, duna tamsilin, tanpa menyerupakannya dengan apapun, wa yunfa, dan disingkirkan atau ditiadakan, anillahi, dari Allah Ta'ala, manafallahu, apa-apa yang ditiadakan oleh Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya, duna ta'tilin, tanpa menghilangkan sifat itu sama sekali. Jadi di sini ada dua kutub. Kutub pertama namanya tasbih, menyerupakan Allah. Kutub kedua namanya taktil. Taktil itu meniadakan sifat Allah. Allah itu enggak punya sifat gitu ya. Kalau tasbih, Allah itu mempunyai sifat mirip dengan makhluknya. Nah, Asy'ariyah ini di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Faja'a madhabuhu, maka datanglah mazhabnya Asy'ariyah ini wasaton, pertengahan, bainal mu'attilati, di antara golongan mu'attilah. Siapa golongan mu'attilah? Golongan mu'attilah itu allazina yanfauna sifatillah. Mereka yang meniadakan sifat-sifat Allah sama sekali, bahwa Allah itu enggak punya sifat, kal mu'tazilati, seperti Mu'tazilah. Wal musyabbihati, dan kelompok musyabbihah. Ada kelompok mu'attilah, ada kelompok musyabbihah. Alladzina yusyabbihunallah, yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah bil makhluqat, dengan makhluknya, kal mujassimah, seperti kelompok mujassimah. Nah, pada masa sekarang ini ada kelompok-kelompok yang diduga mujassimah, yaitu kelompok-kelompok Wahabi. Kenapa? Karena kelompok Wahabi ini berpendapat Allah itu duduk, ya. Ibnu Taimiyah itu berpendapat Allah duduk seperti duduknya khotib di atas mimbar, ya. Kemudian katanya Allah itu di atas, ya. Pokoknya di arah atas, ya. Di arah atas. Nah, kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah mensucikan Allah dari sifat-sifat itu. Kalau kita bilang Allah itu di atas, berarti Allah itu membutuhkan ruang dan waktu, ya, membutuhkan ruang. Berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah, yaitu ruang, dan itu tidak boleh, ya. Jadi Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak di mana-mana, enggak di sisinya juga, ya. Misalnya telah diterima di sisi Allah, sisi mana? Sisi kanan atau sisi kiri, ya.
Jadi Allah tidak butuh ruang dan tidak butuh waktu. Semua adalah ciptaannya Allah. Allah lebih besar dari itu semua. Ya, Allah itu sifatnya al-muhit, maha meliputi. Jadi Allah itu meliputi semua yang ada ini. Ya, semuanya berada di genggamannya. Itulah akidah yang benar. Ya, akidah yang benar seperti itu. Jadi jangan bilang Allah itu di atas. Kemudian berikutnya adalah fi qadhiyati af'alil ibad, mengenai masalah perbuatan manusia. Ya, ya'taqidu al-asy'ariyah, Asy'ariyah berkeyakinan annalil insani iradah, bahwa manusia itu memiliki kehendak. Walakinnaha, tetapi kehendaknya manusia itu khadhi'atun li iradatillah, tunduk kepada kehendaknya Allah. Ya, wa af'alul ibadi khalqullah, dan perbuatan manusia itu adalah ciptaannya Allah. Wa kasbun minal ibad, dan usaha dari hamba itu sendiri. Jadi kalau Qadariyah bilang semua segala sesuatu itu ditentukan oleh manusianya sendiri, sementara Jabariyah bilang kebalikannya, semua itu melalui takdir. Nah, Asy'ariyah ini pertengahan. Kalau Asy'ariyah begini, ya, manusia berusaha, Allah yang menentukan hasilnya. Ya, manusia berusaha, Allah yang mentakdirkan hasilnya. Nah, manusia berusaha itu namanya kasab. Ya, satu-satunya yang berpendapat kasab itu adalah Asy'ariyah. Wa asbatal Asy'ari, dan menetapkan Asy'ariyah, annallaha ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala itu fa'ilu kulli syai'in, melakukan segala sesuatu. Lakinnahu la yu'fal abdu minal mas'uliyati, tetapi Allah tidak melepaskan hamba dari tanggung jawab. Ya, tidak melepaskan hamba dari tanggung jawab. Jadi manusia itu harus berusaha, nggak boleh pasrah. Waqad urifa hadza bil kasab, ini dikenal dengan teori kasab. Wa huwa muqaranatu fi'lil abdi, yaitu bersamaannya perbuatan hamba li fi'lillah, dengan perbuatan Allah. Jadi kita melakukan usaha, dan kemampuan melakukan usaha itu diciptakan Allah. Kita berusaha, nanti takdirnya Allah yang memberikan. Faqad tawassata mazhabuhu, sungguh telah menengahi mazhabnya ini, menengahi bainal qadariyah, di antara qadariyah wal jabariyah dan jabariyah. Dua kelompok ekstrim, ya, ditengahi oleh Asy'ariyah. Berikutnya, terakhir ini kayaknya, ini kesimpulannya. Kesimpulannya mengenai masalah melihat Allah dulu, bahwa kata Asy'ariyah, semua yang ada pasti bisa dilihat. Allah itu maha ada, maka pasti bisa dilihat kelak. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, masalah pelaku dosa besar. Mukmin yang berdosa besar, ya, tidak kekal di neraka. Ia bisa masuk surga dengan rahmat Allah, dengan syafaat Nabi, atau disiksa sampai habis dosanya. Poin ketiga, masalah sifat Allah. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang berbeda dengan sifat makhluknya. Sifat itu azali, artinya azali, sudah ada bersama Allah sejak zaman dahulu kala. Yang keempat, masalah perbuatan manusia. Manusia memiliki kehendak dan daya untuk berbuat, atau disebut kasab, tetapi daya itu dibatasi oleh takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikianlah ini ajaran-ajaran utama Asy'ariyah. Nanti Maturidiyah pun mirip seperti ini. Karena itu nanti belajar Maturidiyahnya nggak perlu lama-lama, paling biografinya saja. Nah, sekarang ada tugas yang harus kamu kerjakan. Tugas, dengarkan baik-baik video ini, ya, terutama bagian pembacaan teks bahasa Arabnya. Kemudian salin terjemahannya. Ya, yang mana yang diterjemahkan? Yang ada di slide 4, 5, 6, dan 7. Yang ditulis terjemahannya saja, Arabnya nggak usah, ya. Kemudian serahkan di GCR, boleh diketik. Nah, selamat mengerjakan. Demikian anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dimengerti dan ada manfaatnya. Kalau tidak mengerti, ya silakan ditonton lagi berulang-ulang video ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.